Tanda-tanda tubuhmu mulai kekurangan air. Kamu pernah nggak sih merasa tiba-tiba lelah, padahal belum ngapa-ngapain? Atau kepala rasanya berat, mata ngantuk, tapi kamu baru aja bangun tidur? Bisa jadi, tubuhmu cuma butuh satu hal sederhana, air putih. Banyak orang nggak sadar kalau mereka sedang dehidrasi ringan. Karena gejalanya memang sering banget disalahartikan. Kita pikir cuma kecapean, kurang tidur, atau butuh kopi. Padahal, bisa jadi tubuhmu sedang memberi sinyal, "Hei, aku butuh cairan." Salah satu tanda paling umum dari kurang minum adalah mulut dan bibir yang terasa kering. Rasanya nggak nyaman, bahkan ngomong aja jadi seret. Lalu lidah pun terasa lengket. Kalau udah kayak gini, tandanya kadar air di tubuh mulai menipis. Dan ini belum masuk kategori haus banget, loh. Karena seringkali orang baru mau minum kalau udah benar-benar haus, padahal itu udah telat. Gejala berikutnya adalah sering merasa lelah, bahkan saat kamu nggak melakukan aktivitas berat. Kenapa? Karena ketika tubuh kekurangan air, aliran darah melambat. Oksigen jadi nggak tersalurkan dengan lancar ke otak dan otot. Akibatnya, tubuhmu jadi cepat capek dan pikiranmu gampang ngeblank. Masih belum sadar juga? Coba cek warna urin kamu. Kalau warnanya kuning tua atau pekat, itu tanda kamu butuh minum lebih banyak air. Semakin jernih warna urin, semakin baik kondisi hidrasi tubuhmu. Tapi kalau warnanya gelap dan kamu jarang ke kamar mandi, itu alarm serius dari tubuhmu. Selain itu, sakit kepala ringan juga bisa disebabkan karena kurang minum. Banyak orang mikirnya ini karena stres atau kurang tidur. Padahal, saat tubuh kekurangan cairan, volume darah berkurang. Otakmu jadi kekurangan oksigen, dan muncullah rasa nyut-nyutan di kepala. Yang lebih mengejutkan lagi adalah efeknya ke konsentrasi dan suasana hati. Ada penelitian yang menunjukkan bahwa dehidrasi ringan saja bisa menurunkan konsentrasi hingga 20%. Jadi kalau kamu lagi belajar, kerja, atau bahkan ngobrol, terus tiba-tiba susah fokus, jangan langsung cari kopi, coba minum air putih dulu. Kondisi ini juga bisa bikin kamu jadi mudah marah atau bad mood tanpa alasan jelas. Mood swing bisa terjadi karena otak nggak bekerja maksimal tanpa cukup cairan. Jadi, bisa jadi kamu marah-marah bukan karena orang lain salah, tapi karena kamu lupa minum air. Satu lagi tanda yang sering dianggap sepele, kulit kering dan kusam. Air itu penting banget untuk menjaga kelembapan kulit. Kalau kamu kurang minum, kulitmu jadi mudah pecah-pecah, terlihat lelah, dan kehilangan kilau alaminya. Lalu bagaimana dengan rasa lapar padahal baru aja makan? Itu juga bisa jadi sinyal tubuh kamu sebenarnya haus. Otak kita kadang bingung membedakan antara rasa lapar dan rasa haus. Akibatnya, kamu jadi ngemil terus padahal tubuh cuma butuh minum. Kalau sudah mengalami beberapa tanda di atas, jangan tunggu lebih lama. Segera ambil segelas air putih dan bantu tubuhmu kembali segar. Karena saat kamu mulai kekurangan cairan, tubuhmu bekerja lebih keras untuk bertahan. Padahal kamu bisa bantu tubuhmu hanya dengan satu kebiasaan sederhana, cukup minum air putih setiap hari. Jadi mulai sekarang, yuk lebih peka sama sinyal tubuhmu. Jangan tunggu haus untuk minum. Karena haus itu tanda terakhir, alarm terakhir sebelum tubuh benar-benar kelelahan. Lebih baik mencegah daripada mengobati, kan? Minum air putih itu bukan cuma soal gaya hidup sehat, tapi kebutuhan dasar tubuh. Karena tanpa cukup air, kamu nggak akan bisa bekerja, berpikir, apalagi menikmati hari dengan maksimal. Organ-organ yang bekerja lebih keras saat kamu kurang minum. Pernah kepikiran nggak, apa yang terjadi di dalam tubuh kamu saat kamu lupa atau malas minum air putih? Tubuh kita memang hebat. Bahkan ketika kita nggak memperlakukannya dengan baik, dia tetap berusaha menjaga kita tetap hidup. Tapi sayangnya, semua itu ada batasnya. Dan ketika kamu kekurangan air, organ-organ penting dalam tubuhmu mulai bekerja ekstra keras.
Yang pertama, kita mulai dari ginjal. Organ satu ini punya tugas berat menyaring racun dari darah dan membuangnya lewat urin. Tapi ginjal butuh air sebagai media untuk membuang semua limbah itu. Bayangin kamu disuruh nyapu halaman tanpa sapu. Susah kan? Nah, kurang lebih seperti itulah kerja ginjal kalau tubuhmu kekurangan cairan. Akibatnya, racun-racun bisa menumpuk, dan risiko batu ginjal meningkat drastis. Kedua, organ yang juga kena dampak adalah jantung. Banyak orang nggak sadar, jantung kita butuh cukup cairan untuk bisa memompa darah dengan lancar. Kalau tubuh dehidrasi, darah jadi lebih kental. Akibatnya, jantung harus memompa lebih kuat dan lebih cepat untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Dalam jangka panjang, ini bisa bikin tekanan darah naik dan jantung jadi kelelahan. Nggak heran kalau orang yang jarang minum suka merasa deg-degan, jantung berdebar tanpa sebab. Selanjutnya ada otak. Mungkin kamu nggak mengira kalau dehidrasi bisa berpengaruh langsung ke otak. Faktanya, otak manusia terdiri dari sekitar 75% air. Saat kamu kurang minum, jaringan otak bisa menyusut sementara, dan ini menyebabkan sakit kepala, sulit fokus, bahkan gangguan memori jangka pendek. Pernah ngalamin lupa sesuatu padahal baru aja dengar? Mungkin otakmu cuma butuh air. Lalu ada juga saluran pencernaan yang langsung terkena dampak. Air sangat dibutuhkan untuk membantu proses pencernaan makanan. Kalau tubuh kekurangan cairan, lambung dan usus akan kesulitan mencerna makanan dengan baik. Hasilnya, kamu bisa mengalami sembelit, perut kembung, dan gangguan pencernaan lain. Air juga membantu melumasi dinding usus agar sisa makanan bisa keluar dengan lancar. Jadi kalau kamu susah bab, bisa jadi bukan karena kurang serat saja, tapi juga karena kurang air. Jangan lupakan juga kulit, organ terluar tubuh yang sering dianggap cuma urusan kosmetik. Padahal kulit adalah pertahanan pertama kita dari paparan luar. Ketika dehidrasi, kulit akan kehilangan kelembapannya, menjadi kasar, bersisik, dan tampak lebih tua. Kulit juga jadi lebih rentan iritasi dan jerawat karena regenerasinya terganggu. Bahkan sistem kekebalan tubuh bisa terganggu saat kamu kurang minum. Air membantu mengangkut nutrisi ke seluruh tubuh dan membuang zat sisa dari sel. Jika cairan tidak cukup, sistem imun akan melemah. Kamu jadi lebih mudah terserang flu, infeksi, atau meriang tanpa sebab yang jelas. Yang paling sering diabaikan juga adalah hati, liver. Organ ini membantu memecah racun dan lemak. Tapi tanpa cukup air, proses metabolisme di hati jadi terganggu. Ini bikin tubuh kamu lebih mudah menyimpan lemak, dan berat badan bisa naik tanpa kamu sadari. Nah, semua organ tadi, dari ginjal, jantung, otak, sampai hati, sebenarnya punya satu permintaan sederhana, berikan aku cukup air setiap hari. Mereka bukan minta vitamin mahal, bukan minta ramuan ajaib. Cuma butuh kamu minum air putih secara teratur. Sayangnya, banyak dari kita baru sadar pentingnya air setelah tubuh mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Padahal, efeknya bisa dicegah sejak awal dengan kebiasaan kecil tapi konsisten, minum air putih. Jadi mulai sekarang, yuk lebih sayang sama tubuh sendiri. Jangan biarkan organ-organ penting dalam tubuhmu bekerja keras sendirian. Bantu mereka dengan hal paling sederhana yang bisa kamu lakukan setiap hari, cukup minum air putih. Ingat, tubuh kamu bukan mesin. Dia butuh istirahat, butuh makanan, dan tentu saja butuh air. Anggapan dari dehidrasi kronis. Kita sering mengabaikan dehidrasi ringan karena berpikir, nanti juga hilang sendiri. Tapi tahukah kamu? Kalau kebiasaan kurang minum air ini terus berlangsung setiap hari, lama-lama tubuh bisa mengalami dehidrasi kronis. Dan dampaknya nggak main-main. Nggak cuma bikin capek atau pusing sesekali, tapi juga bisa memicu penyakit serius yang muncul perlahan-lahan. Salah satu efek paling nyata dari dehidrasi kronis adalah kerusakan pada ginjal.
Seperti yang kita bahas di bab sebelumnya, ginjal sangat bergantung pada cairan untuk bisa menyaring limbah dari tubuh. Kalau kamu terus-terusan kurang minum, kerja ginjal jadi makin berat setiap hari. Dalam jangka panjang, ini bisa menyebabkan penurunan fungsi ginjal, bahkan berisiko gagal ginjal. Nggak sedikit orang yang akhirnya harus cuci darah karena dulu menyepelekan hal kecil seperti malas minum air putih. Bukan cuma ginjal, infeksi saluran kemih juga jadi lebih sering terjadi kalau tubuh kekurangan cairan. Kenapa? Karena air membantu membersihkan saluran kemih dengan membawa keluar bakteri melalui urin. Kalau kamu jarang buang air kecil karena kurang minum, bakteri bisa berkembang biak dan menyebabkan infeksi. Sakitnya bukan main loh. Buang air kecil bisa terasa perih, anyang-anyangan, bahkan berdarah. Efek jangka panjang lainnya terlihat pada kulit dan penampilanmu. Kulit yang kekurangan cairan lama-lama akan kehilangan elastisitasnya. Akibatnya, keriput muncul lebih cepat, kulit jadi kering dan kusam, dan regenerasi sel jadi lambat. Kamu mungkin rajin skincare, tapi kalau dari dalam tubuhmu kering, hasilnya nggak akan maksimal. Kulit butuh kelembapan alami dari dalam, dan itu hanya bisa didapat dari asupan air yang cukup. Selanjutnya, mari kita bahas soal gula darah. Dehidrasi kronis bisa mengacaukan kadar gula dalam darah. Saat tubuh kekurangan cairan, hormon yang mengatur kadar gula bisa terganggu. Ini sangat berbahaya bagi penderita diabetes. Bahkan bagi orang sehat sekalipun, kadar gula bisa jadi tidak stabil, membuat tubuh lebih mudah lemas, pusing, atau tiba-tiba lapar terus. Dehidrasi kronis juga bikin sistem pencernaan terganggu. Sembelit bisa jadi masalah yang terus berulang karena usus kamu kekurangan cairan untuk mendorong sisa makanan keluar. Lambung pun bisa lebih mudah teriritasi karena lapisan pelindungnya menipis. Ini bisa memperparah mak dan menyebabkan perut terasa nyeri atau begah. Yang paling tidak disadari adalah dampaknya pada kesehatan mental dan emosi. Ya, kekurangan air dalam jangka panjang bisa memengaruhi suasana hati. Penelitian menunjukkan bahwa dehidrasi kronis bisa menyebabkan kecemasan, mudah tersinggung, bahkan depresi ringan. Karena air punya peran penting dalam menyalurkan oksigen dan nutrisi ke otak. Kalau alirannya terganggu, mood kamu pun bisa ikut berantakan. Keseimbangan cairan juga berhubungan dengan sistem imun tubuh. Ketika kamu terus-menerus kekurangan air, tubuh lebih sulit mengeluarkan racun dan sisa metabolisme. Akibatnya, sistem kekebalan jadi lemah dan kamu lebih mudah jatuh sakit. Flu, batuk, infeksi ringan, semuanya bisa muncul berulang karena tubuhmu nggak punya pertahanan optimal. Dalam jangka panjang, semua masalah ini bisa mengurangi kualitas hidupmu. Aktivitas sehari-hari jadi terganggu. Kamu merasa cepat lelah, gampang marah, kulit tampak kusam, tidur tak nyenyak, dan akhirnya kamu merasa kok aku gampang sakit terus ya? Padahal penyebabnya bisa jadi sesederhana kurang minum air putih. Mungkin kamu nggak langsung merasakan dampaknya hari ini. Tapi diam-diam, tubuhmu menyimpan kelelahan karena kamu lupa melakukan hal paling mendasar, menjaga hidrasi. Jadi mulai sekarang, jangan anggap remeh rasa haus yang kamu tunda-tunda. Jangan terus bilang, nanti aja minumnya. Karena setiap detik tubuhmu menunggu cairan, setiap organ bekerja lebih keras dari seharusnya. Tubuhmu adalah rumahmu. Dan rumah yang tidak dirawat dari dalam, perlahan-lahan akan rusak meskipun tampak baik dari luar. Yuk, cintai tubuhmu dengan cara yang paling sederhana dan paling penting, cukup minum air putih setiap hari. Mitos yang bikin orang malas minum air putih. Kalau ditanya, kamu tahu nggak pentingnya minum air putih? Pasti hampir semua orang akan jawab tahu. Tapi begitu ditanya, kamu udah cukup minum hari ini? Jawabannya sering berubah jadi belum sih lupa, atau aku kan nggak haus. Nah, disinilah masalahnya. Banyak dari kita tahu air putih itu penting, tapi tetap saja malas minum. Dan seringkali,
Itu karena kita percaya pada mitos-mitos yang menyesatkan. Mitos yang terdengar logis, tapi ternyata bikin kita jadi cuek dengan kebutuhan cairan tubuh. Salah satu mitos yang paling sering dipercaya adalah, kalau nggak haus, berarti tubuhku nggak butuh minum. Ini salah besar. Rasa haus itu sebenarnya alarm terakhir dari tubuh, bukan yang pertama. Jadi saat kamu merasa haus, itu tandanya tubuhmu sudah kekurangan cairan. Kalau kamu menunggu haus dulu baru minum, berarti kamu membiarkan tubuhmu mengalami dehidrasi ringan setiap hari. Mitos berikutnya. Aku kan udah minum teh, kopi, atau jus. Itu juga sama aja kayak minum air putih kan? Jawabannya, enggak juga. Memang minuman itu mengandung air, tapi juga ada zat tambahan seperti gula, kafein, atau pewarna. Minuman seperti kopi atau teh malah bisa bersifat diuretik, artinya, bikin kamu lebih sering buang air kecil dan justru bisa menguras cairan dari tubuh. Yang benar-benar bisa memenuhi kebutuhan hidrasi tubuh ya air putih. Bukan soda, bukan boba, dan bukan sirup manis. Ada juga yang bilang, minum banyak air bikin aku bolak-balik ke kamar mandi. Ribet. Ya, wajar sih kalau awal-awal kamu mulai membiasakan minum cukup air, kamu jadi sering pipis. Tapi itu bukan pertanda buruk, justru itu tanda bahwa ginjalmu bekerja dengan baik, membuang racun dari tubuh. Lagi pula, lama-lama tubuh akan menyesuaikan. Kamu nggak akan bolak-balik terus seperti di awal. Berikutnya, ada mitos populer lainnya. Kalau aku minum banyak air, nanti wajahku bengkak atau tubuhku tambah gemuk karena kebanyakan air. Faktanya, justru sebaliknya. Tubuh kita bisa menahan air kalau kamu kurang minum. Ini yang bikin wajah atau tubuh terlihat bengkak. Tapi kalau kamu minum cukup, tubuh tidak perlu menahan cairan, dan pembengkakan justru akan berkurang. Jadi bukan air putih yang bikin bengkak, tapi kekurangan air yang bikin tubuh menahan sisa cairan. Mitos selanjutnya datang dari mereka yang malas membawa botol air sendiri. Minum air itu repot? Nggak praktis. Padahal sekarang banyak banget botol minum lucu, praktis, bahkan ada yang bisa ngingetin kamu buat minum. Kamu tinggal isi di pagi hari, dan bawa kemanapun kamu pergi. Masalahnya bukan di repotnya, tapi kadang ya, memang kita aja yang belum terbiasa. Ada juga mitos yang terdengar keren tapi menyesatkan. Aku kan sehat-sehat aja walau jarang minum. Berarti tubuhku kuat. Kamu mungkin merasa baik-baik saja sekarang. Tapi dampak dehidrasi itu bukan langsung terasa. Efeknya bisa muncul bertahun-tahun kemudian dalam bentuk penyakit yang lebih serius. Jadi merasa kuat tanpa minum air bukan tanda kamu sehat, tapi tanda bahwa tubuhmu sedang diam-diam berjuang sendiri. Dan terakhir, mitos yang paling berbahaya. Air putih itu nggak enak, hambar, nggak ada rasanya. Ya, memang. Tapi justru karena itu air putih jadi netral dan aman buat tubuh. Kalau kamu ingin variasi, kamu bisa coba infused water, tambahkan irisan lemon, mentimun, daun mint, atau buah-buahan lain untuk sensasi rasa yang menyegarkan, tanpa kehilangan manfaatnya. Jadi sekarang, setelah kamu tahu semua mitos tadi hanyalah alasan-alasan yang menunda kebiasaan baik, yuk ubah cara pandangmu. Minum air putih bukan soal lagi haus atau enggak. Bukan soal praktis atau repot. Tapi soal peduli atau tidak sama tubuhmu sendiri. Tubuhmu bekerja setiap detik, dari membuka mata di pagi hari, sampai kamu tertidur di malam hari. Dan satu hal paling sederhana yang bisa kamu lakukan untuk membantu tubuh tetap sehat adalah, cukup minum air putih. Jangan tunggu kehausan. Jangan tunggu sakit. Jangan tunggu nanti. Minumlah sekarang. Tips biar kamu konsisten minum air putih setiap hari. Setelah tahu betapa pentingnya minum air putih, mungkin kamu mulai berpikir, baiklah, aku mau berubah. Tapi, gimana caranya biar bisa rutin minum air setiap hari? Tenang, kamu nggak sendirian.
Banyak orang juga mengalami kesulitan yang sama. Niatnya sudah ada, tapi karena rutinitas, kesibukan, atau sekadar lupa, akhirnya sehari cuma minum 1 atau 2 gelas saja. Nah, berikut ini adalah beberapa tips sederhana tapi terbukti efektif supaya kamu bisa lebih konsisten minum air putih, tanpa merasa dipaksa, tanpa repot, dan tanpa harus menunggu haus dulu. 1. Gunakan botol minum pribadi. Ini langkah pertama dan paling penting. Pilih botol minum yang kamu suka, baik dari warna, desain, atau ukuran. Botol ini akan jadi teman harian kamu. Idealnya, gunakan botol 1 liter atau 1,5 liter, supaya kamu bisa lebih mudah memantau sudah minum berapa banyak. Letakkan botol ini di tempat yang mudah terlihat, meja kerja, samping tempat tidur, atau dalam tas. Saat kamu lihat botol itu, kamu akan otomatis ingat untuk minum. Dan makin lama, ini akan jadi kebiasaan otomatis. 2. Pakai pengingat atau alarm minum. Teknologi bisa jadi sahabat kita. Kamu bisa pasang alarm atau notifikasi di ponsel setiap 2-3 jam sekali untuk minum air. Ada juga aplikasi khusus pengingat minum, bahkan ada yang bisa menghitung berapa gelas air yang sudah kamu minum setiap hari. Kelihatannya sepele, tapi saat alarm berbunyi dan kamu langsung minum, itulah langkah kecil yang sangat berarti untuk kesehatan tubuhmu. 3. Bikin target harian yang realistis. Rata-rata kebutuhan air orang dewasa adalah 2-3 liter per hari, tergantung aktivitas dan kondisi tubuh. Daripada langsung mengejar angka besar, mulai saja dari target kecil. Misalnya, 1 gelas setelah bangun tidur. 1 gelas sebelum makan. 1 gelas setelah makan. 1 gelas saat sore menjelang. 1 gelas sebelum tidur. 5 gelas saja sudah hampir 1 liter. Kalau dilakukan rutin, kamu akan kaget betapa mudahnya mencapai 2 liter per hari. 4. Variasi dengan infused water. Kalau kamu merasa air putih itu membosankan, kamu bisa coba variasi rasa alami dengan infused water. Cukup tambahkan irisan lemon, jeruk nipis, stroberi, timun, atau daun mint ke dalam air putih. Diamkan di kulkas 1-2 jam, dan rasanya akan jadi lebih segar dan menggugah selera. Ini juga bisa jadi solusi kalau kamu ingin mengurangi minuman manis. 5. Minum sebelum haus. Ingat, haus adalah sinyal terakhir dari tubuh. Jadi jangan tunggu sampai tenggorokanmu kering. Biasakan minum secara berkala walau tidak haus. Anggap saja minum air itu seperti isi ulang baterai tubuh. Sedikit-sedikit, tapi rutin. 6. Pantau warna urin. Ini cara paling alami dan jujur untuk tahu apakah kamu cukup minum atau belum. Jika urin kamu berwarna bening atau kuning sangat muda, berarti tubuhmu terhidrasi dengan baik. Tapi kalau warnanya kuning tua, itu tandanya kamu harus tambah asupan air hari itu. 7. Jadikan kebiasaan positif ini sebagai investasi hidup. Kalau kamu butuh motivasi tambahan, ingat ini. Minum cukup air bantu menjaga kulit tetap segar. Bantu menjaga berat badan. Mencegah penyakit serius seperti batu ginjal atau tekanan darah tinggi. Membantu otak fokus dan hati tetap stabil. Semua manfaat itu bisa kamu dapatkan dari satu hal kecil, minum air putih secara teratur. Jadi sekarang, pilihan ada di tanganmu. Kamu bisa tetap hidup dengan pola yang lama, minum seadanya, merasa lemas, dan membiarkan tubuhmu bekerja keras sendirian. Atau, kamu mulai hari ini. Mulai dari 1 gelas, 1 langkah kecil, dan 1 keputusan penting. Peduli pada tubuhmu sendiri. Ingat, kesehatan bukan sesuatu yang bisa dibeli saat kamu sudah sakit. Tapi bisa kamu rawat hari ini juga, dengan kebiasaan-kebiasaan kecil yang kamu lakukan terus-menerus. Dan salah satu yang paling mudah dilakukan, paling murah, paling sederhana, tapi paling berdampak adalah minum air putih yang cukup setiap hari.